Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Enggi Fiaro dengan NIM 14225037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan strategi distribusi PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP. Untuk yang pertama akan menjelaskan pendahuluan. Presentasi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelima soal tersebut. Pada bab 2 berisi pembahasan dari soal tersebut. Untuk yang pertama, saya akan membahas pertanyaan pertama tentang penerapan digital entrepreneurship dalam transformasi e-commerce PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP. Yang pertama, menerapkan logika effectuation dalam manajemen. Keputusan MAP menggunakan logika effectuation sangat tepat karena pasar digital sulit diprediksi. Jika MAP tetap menggunakan pendekatan tradisional yang bergantung pada perencanaan jangka panjang, perusahaan bisa tertinggal dari kompetitor digital yang bergerak lebih cepat. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan, yaitu membutuhkan budaya organisasi yang fleksibel. Selebihnya, perusahaan besar dengan lebih dari 2.500 toko, perubahan keputusan sering lebih lambat dibandingkan startup yang struktur organisasi lebih sederhana. Yang kedua, build, measure, learn. MAP tidak langsung menerapkan sistem omnichannel ke seluruh toko, tetapi melakukan uji coba terlebih dahulu. Kegagalan dan biaya implementasinya besar, namun kelemahannya adalah proses pengujian yang terlalu lama dalam membuat perusahaan sehingga kehilangan momentum pasar jika kompetitor bergerak lebih cepat. Yang ketiga, modernisasi distribusi. Perubahan terbesar sebenarnya bukan pada teknologi, tetapi pada aliran informasi. Sebelum transformasi digital, informasi stok bergerak lambat karena hanya mengandalkan laporan dari toko. Setelah sistem terintegrasi, data stok dapat dipantau secara real-time. Hal ini memungkinkan pesanan online dipenuhi dari toko terdekat, sehingga waktu pengiriman lebih singkat dan biaya logistik lebih rendah. Menjawab pertanyaan 2 tentang optimalisasi SEO on-page dan off-page. Yang pertama adalah SEO on-page, yaitu optimasi yang dilakukan di dalam website itu sendiri. MAP perlu mengoptimalkan title tag, meta description, heading text, URL, dan image alt text agar mesin pencari lebih mudah memahami isi halaman produk. Misalnya, ketika konsumen mencari sepatu New Balance original Indonesia, halaman produk MAP harus memiliki judul yang jelas dan mengandung kata kunci tersebut, sehingga peluang muncul di halaman pertama Google menjadi lebih besar. Menurut saya, hal ini tuh penting karena banyak konsumen saat ini tidak langsung membuka marketplace, tetapi melakukan pencarian terlebih dahulu ke Google. Jika website resmi MAP tidak muncul di hasil pencarian atas, maka calon pembeli bisa beralih ke marketplace atau bahkan penjual tidak resmi. Yang kedua ada strategi kata kunci head dan long tail. Kata kunci short tail seperti sepatu lari memiliki volume pencarian yang tinggi, tetapi persaingannya juga ketat. Sedangkan kata kunci long tail seperti sepatu lari New Balance original Indonesia memiliki pencarian yang lebih sedikit, tetapi penggunaannya mencari kata tersebut biasanya sudah memiliki niat membeli yang lebih tinggi. Kemudian ada penguatan otoritas melalui off-page SEO. Sebagai pemegang lisensi resmi memiliki merek global, MAP memiliki keunggulan dalam memperoleh backlink berkualitas dari situs berita, media terpercaya, maupun website merek internasional. Backlink dianggap Google sebagai bentuk kepercayaan sehingga dapat meningkatkan PageRank dan otoritas website. Kemudian yang keempat ada sinergi media sosial dan pemantauan data. Ketika konten dari Zara, Sportation, atau merek lain yang berada di bawah MAP dibagikan ke media sosial dan mengarah ke website resmi, hal tersebut dapat memperkuat otoritas domain dan meningkatkan trafik. Namun, MAP harus terus menghindari praktik SEO yang melanggar aturan seperti keyword stuffing, yaitu penggunaan kata kunci secara berlebihan hanya untuk mengejar ranking Google. Karena jika dilakukan, website akan terkena penalti bahkan kehilangan posisi di hasil pencarian. Menjawab pertanyaan nomor 3 tentang strategi pemasaran media sosial dan iklan online. Untuk yang pertama, membangun komunitas melalui keterlibatan audiens. MAP menggunakan media sosial bukan hanya untuk promosi, tetapi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pelanggan dalam membuatkan konten, misalnya membagikan pengalaman menggunakan produk Zara atau Sportscation.
Strategi ini penting karena konten yang berasal dari pelanggan biasanya lebih dipercaya dibandingkan iklan perusahaan. Akibatnya, terbentuk komunitas yang lebih loyal terhadap merek. Yang kedua, iklan online yang tepat sasaran. Berbeda dengan media sosial yang berfokus pada hubungan jangka panjang, iklan online berfungsi untuk mendorong penjualan lebih cepat dan terukur. Dan MAP menggunakan Meta Ads dan TikTok Ads dengan 3 jenis targeting, yaitu kontekstual, perilaku atau retargeting, dan geografis. Ketiga, ada optimasi biaya inventory dengan strategi PPC. Hubungan pemasaran digital dengan distribusi terlihat pada pengelolaan inventory. Ketika terdapat stok yang menumpuk di gudang, MAP dapat menggunakan strategi PPC atau pay per click untuk mempercepat penjualan. Karena biaya iklan hanya dibayar ketika pengguna mengklik iklan. Strategi ini lebih efisien dibandingkan promosi massal. Yang keempat, integrasi landing page untuk pengalaman pelanggan. Jadi setiap iklan harus diarahkan ke halaman produk yang spesifik, bukan ke halaman utama website. Contohnya, jika konsumen mengklik iklan sepatu Nike, maka ia harus langsung masuk ke halaman produk Nike tersebut, bukan ke homepage. Kesimpulannya, media sosial berperan membangun loyalitas dan komunitas pelanggan dalam jangka panjang, sedangkan iklan online berfungsi mempercepat penjualan secara tepat sasaran. Ketika keduanya didukung oleh data dan landing page yang tepat, MAP tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat mengurangi biaya inventory dan membuat distribusi produk menjadi lebih efisien. Menjawab pertanyaan nomor 4 tentang strategi Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama, implementasi ekosistem MAP Club. MAP menggabungkan dua pendekatan CRM, yaitu eCRM dan Social CRM. eCRM digunakan untuk membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan melalui platform digital, sedangkan Social CRM digunakan untuk membangun komunitas dan interaksi antar pelanggan. Tujuan utama strategi ini adalah meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang lebih personal. Dengan memanfaatkan data anggota MAP Club, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan penawaran lebih sesuai dengan preferensi masing-masing pelanggan. Yang kedua, ada optimalisasi siklus hidup pelanggan. Untuk memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam, MAP memerlukan metode RFM, yaitu resensi menunjukkan kapan terakhir pelanggan melakukan pembelian, frekuensi yaitu menunjukkan seberapa sering pelanggan bertransaksi, monetary menunjukkan berapa besar pengeluaran pelanggan selama menjadi anggota. Melalui analisa RFM, MAP dapat mengidentifikasi pelanggan yang memiliki nilai tinggi di setiap wilayah. Integrasi kualitas layanan dan data. Kesuksesan manajemen hubungan pelanggan tidak hanya bergantung pada presisi analitik, tapi juga pada kualitas interaksi manusia yang autentik. Sinkronisasi distribusi berbasis preferensi. Data keanggotaan digital digunakan untuk menyesuaikan distribusi produk antar wilayah sesuai dengan tren permintaan lokal. Menjawab pertanyaan 5 tentang pemanfaatan analisis data prediktif dan preskriptif. Yang pertama, perencanaan alokasi pasokan barang. MAP menggunakan analitik prediktif untuk menjawab apa yang akan terjadi dengan memperkirakan permintaan produk di daerah tertentu. Hal ini didasarkan pada data penjualan historis dan tren musiman guna memastikan distribusi stok ke ratusan gerai dilakukan secara tepat waktu. Yang kedua, ada mitigasi resiko deadstock. Melalui integrasi peran sebagai importer dan retailer, volume data transaksi yang besar diolah untuk memastikan barang bergerak cepat ke lokasi yang membutuhkan. Analitik yang akurat meminimalkan penumpukan barang mati akibat ketidaksesuaian antara pasokan dengan permintaan. Yang ketiga, ada optimasi jalur distribusi melalui analitik preskriptif. Analisis deskriptif mengubah prediksi menjadi saran tindakan nyata dengan memetakan jalur distribusi dari gudang pusat ke tangan konsumen. Sistem ini mengidentifikasi titik hambatan dalam pengiriman, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah korektif yang lebih efisien. Yang keempat, ada segmentasi wilayah berbasis data geografis. MAP menghindari perlakuan pasar yang seragam di seluruh Indonesia dengan melakukan pembagian pasar yang rinci. Data spesifik wilayah membantu menentukan kategori produk yang dominan di kota tertentu, seperti membedakan permintaan antara produk olahraga dan pakaian formal. Yang kelima, ada siklus pemantauan dan pengambilan keputusan. Nilai sistem digital MAP bergantung pada kemampuan pengawasan melalui siklus pemantauan, analisis, dan pengoptimalan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perusahaan meningkatkan keakuratan distribusi dan efisiensi logistik secara menyeluruh di era ekonomi digital. Pada bab 3 ada kesimpulan dan referensi. Kesimpulan,
MAP melakukan transformasi digital melalui e-commerce dan omnichannel untuk mengintegrasikan toko fisik dan platform digital. Dengan memanfaatkan SEO, media sosial, iklan online, CRM, dan analisis data, MAP dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional sehingga tetap kompetitif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan referensi yang tertera di layar. Sekian dari presentasi ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.